Suamiku Om Komandan. Bab 011. Bria, tidak semua lelaki itu sifat dan kelakuannya sama. Jangan selalu kamu membandingkan almarhum Arkanza dengan Dika, jelas-jelas mereka berbeda. Buktinya saking cintanya sama kamu di usianya yang sudah kepala 3 lebih malah masih betah membujang hanya untuk menunggumu, ucap Adinda. Entahlah Mbak, sejujurnya aku sayang juga sama Abang Dika karena memang kami dulu sempat pacaran tapi 74. Karena dia keluar negeri sehingga kami putus kontak tapi aku sangat takut jika aku kembali dikecewakan dan disakiti oleh pria, imbuhnya Briana yang trauma dengan kehidupan rumah tangganya. Briana tidak ingin menjalin hubungan baru dengan pria manapun karena dia terlalu takut untuk memulai kehidupan rumah tangga lagi, karena ia berpikir semua lelaki itu brengsek, bajingan dan tukang selingkuh. Kalau kamu menganggap semua pria itu berarti abangmu ini termasuk salah satu pria pembohong dan gak bisa dipercaya itu. Sahutnya Baruna yang ikut mengomentari pembicaraan kedua wanita dewasa itu. Enggaklah Abang Baruna dengan Bisma berbeda, kalian adalah suami yang paling setia dan baik hati serta paling tulus mencintai istri-istri kalian. Briana mengalungkan tangannya di lengan kekar kakak sulungnya. Kalau begitu berpikir baik-baiklah dan meminta petunjuk kepada Allah SWT dengan salat istihoro agar kebimbangan dan keraguan kamu bisa terjawab dengan jalan keluar yang paling terbaik, timpalnya Baruna lagi. Kami ingin melihat kamu bahagia dan kamu berhak mendapatkan pendamping hidup yang lebih baik dari mantan suamimu, lagian kau itu masih muda dan cantik, so wajarlah untuk kembali menikah, ucap Adinda. 2. Aku akan pikirkan baik-baik, lagian Abang Dika juga tidak memaksaku untuk menjawab permintaannya. Katanya aku tidak perlu terburu-buru, lagian dia juga akhir-akhir ini sibuk dengan pekerjaannya sebagai CEO di perusahaan Chen Group, jelasnya Briana. Berselang beberapa menit kemudian, Dika dan Alif sudah berjalan ke arah mereka setelah disunat dan tidak terlihat kurat ketakutan di wajah anak usia 6 tahun itu. Alhamdulillah putraku memang jagoan yang sangat hebat dan kuat, ucap Briana agar Alif termotivasi untuk tidak menjadi lelaki cemen dan penakut. Dia juga menyayangi anak dari istri ketiga mantan suaminya itu tanpa membeda-bedakan antara anak kandungnya sendiri. Alif tersenyum. Tentu saja Alif kuat dan hebat karena ada Dadi Dika yang menemani Alif, ucapnya polos. Briana langsung menatap ke arah Dika yang malah salah tingkah, karena sudah mengajari Alif untuk memanggilnya dengan sebutan Dedi. Lah hanya mengangkat bahunya berpura-pura tidak tahu menahu masalah itu. Semuanya hendak balik ke rumah masing-masing tapi, ketiga anak mereka mendapatkan surprise party dari Asa. Mereka mengadakan syukuran kecil-kecilan di mansion Asa sehingga mobil yang dikendarai oleh Baruna dan Dika menuju ke mansion megah dan mewah milik Pak Edward Chen. Adinda memeluk adik iparnya karena bersyukur diberikan kejutan untuk anak kembarnya, padahal mereka juga berencana melakukan makan malam bersama. Alhamdulillah, makasih banyak Dek, kamu sudah repot-repot melakukannya, ucap Adinda yang tidak enak hati. Lia, kamu itu sibuk kuliah juga urus suami dan 2 anakmu, pasti kerepotan, tukasnya Briana yang sungkan kepada kakak iparnya. Apanya repot? Lah aku hanya memerintahkan kepada orang-orangnya kakek, mereka yang bekerja aku hanya ongkan. 75. Engkan kaki saja memperhatikan mereka, candanya Asa yang memang kenyataannya seperti itu. Semua serba dilayani oleh banyaknya maid yang ada di mansionnya, tetapi tidak ingin apapun yang mengenai kebutuhan pribadi suami dan anak-anak, sambungnya, dialah yang turun tangan melakukannya sendiri. Usia boleh muda tapi mengenai tanggung jawab sebagai seorang istri dia tetap belajar dan berusaha untuk menjadi seorang istri yang soleha. Makasih banyak Aunty cantik, kami suka banget dengan hadiahnya, ucap keduanya sambil menunjukkan hadiah yang sebuah mobil-mobilan yang bisa dinaiki oleh Leon dan Liam. Terima kasih banyak Aunty, Asa sudah belikan Alif mobil-mobilan yang bagus banget, ujarnya Alif yang tidak berdiri karena takut jahitannya terbuka. Ketiganya mencium pipinya Ayasa. Bisma bahagia juga beruntung dan bangga memiliki istri kecilnya yang selalu perhatian kepada semua anggota keluarganya tanpa pernah membeda-bedakan mereka. Berbeda halnya dengan Elina yang sejujurnya terkadang menunjukkan sisi negatifnya, yaitu berpura-pura baik kepada keponakannya, terkadang juga pelit. Tetapi,
Kepada adik-adik dan kedua orang tuanya Elina pasti royal tak pernah perhitungan. Sejak mereka pindah ke mansion, Asa sengaja membatasi ruang gerak Elina untuk bertemu dengan kedua anaknya. Setiap akhir pekan dia menjemput anak-anaknya, tetapi Asa tidak mengizinkan Elina menjemput langsung ke mansionnya. Bahkan Asa melarang semua orang yang bekerja di rumahnya untuk tidak menerima Elina bertamu ke rumah itu dengan alasan apapun. Asa akan mengantar jemput Zayan dan Xian ke tempat yang akan mereka kunjungi. Tapi, sudah sebulan terakhir ini Elina tidak pernah menjemput anak-anaknya tanpa kabar apapun. Masa hanya mereka yang diberikan hadiah? Kami gimana Aunty? Candanya Sevia. Aunty cantik Cae sama kakak Kle juga pengen hadiah istimewa, rengeknya si kembar yang menarik-narik ujung dress yang dipakai Asa. Bunda, Zayan juga kepengen hadiah loh tapi nanti selesai semester saja hadiahnya, celetuk Zayan. Insya Allah yang belum dapat hadiah dari Aunty siap-siap saja setelah kalian menyelesaikan semester akhir siapa yang mendapatkan nilai tertinggi pasti Aunty berikan hadiah yang paling istimewa. Oh. Hore, aku akan belajar lebih rajin lagi. Xian ikut berkomentar. Aku juga akan belajar yang lebih giat dari biasanya, sahut Arfatan. Adinda melihat ke arah keduanya, semoga Zayan sudah menerima kehadiran Asa sebagai ibu penggantinya. Asa gadis yang baik jadi layak dicintai dan disayangi oleh anaknya Elina. Semua orang duduk di atas sofa di ruangan tengah rumah itu. Insya Allah besok kami akan berangkat ke Tiongkok untuk mengobati penyakitnya Mas Bisma, imbuhnya Asa. Semoga pengobatan kali ini membuahkan hasil yang maksimal karena pengobatan tradisional di negeri Cina itu. 76. Rata-rata bagus dan sudah banyak orang-orang yang berhasil disembuhkan yang memakai jasa pengobatan di negeri tersebut, baruna menimpali pembicaraan mereka. Insya Allah semoga niat baik kami dijabah oleh Allah SWT sehingga aku bisa sembuh total dan normal seperti sedia kala, harap Bisma. Amin ya Rabbal Alamin. Ucap semuanya. Semua orang menyantap makanan siang hari itu sambil sesekali bercengkrama dan bercanda bersama. Kedatangan seseorang membuat atensi semua orang teralihkan melihat ke arah orang itu. Pak Roni, Damar, teriak Asa yang marah melihat kedatangan tamu tak diundang tersebut. Pak Roni dan Damar security sekaligus bodyguard terbaiknya segera berlari cepat ke arah dalam. Ada apa Nona muda Ayasa? Tanyanya Pak Roni. Ada apa? Apa kalian buta ha? Apa kalian tidak melihat wanita itu memasuki istana kami ini? Ayasa membentak bodyguardnya. Keduanya langsung mingkem dan tertunduk karena takut melihat amarah dari nona mudanya yang jarang mereka lihat. Kenapa kalian diam? Apa kalian sudah buta dan tuli? Geram Asa. Aku yang memaksa mereka untuk mengizinkanku masuk. Segitu takutnya kamu sampai-sampai melarang anak buahmu agar aku tidak bisa masuk. Cibir Elina. Maafkan kami nona muda kami terpaksa melakukannya karena, ucapannya Damar terhenti karena tidak ingin menyampaikan hal yang tidak baik itu. Asa menatap tajanem ke arah Elina mantan istri yang ingin menjadi pelakor. Mama. Teriak Zayan yang bahagia melihat kedatangan mamanya sedangkan Elina tidak menggubris teriakannya Zayan. Brianna membawa semua anak-anak masuk ke dalam kamar, karena perdebatan mereka tidak patut dilihat oleh anak di bawah umur. Aunty dia mamaku kenapa kami dilarang bertemu dengan mama? Protesnya Zayan. Xian tidak protes sedikitpun karena dia juga enggan bertemu dengan mamanya. La berjalan sembari memegangi kedua tangan adik sepupunya Clemira dan Kaeli. 1. Dibantu oleh Mahardika mengantar satu persatu Leon, Liam dan Alif. Zayan, kami tidak menghalangi kau bertemu dengan mamamu tapi bukan saat yang tepat. Mahardika sedikit membentak agar Zayan paham dengan maksudnya. 1. Asa menatap intens semua orang sambil tersenyum menyeringai. Alhamdulillah baguslah kalian semua berkumpul di sini, berarti aku tidak perlu repot-repot mengabarkan kepada kalian berita gembira yang aku bawa ujarnya. 77. Berita gembira, maksudnya apa? Tanyanya Adinda. Elina memberikan sebuah amplop yang berlogo sebuah rumah sakit swasta ke tangannya Ayasa.
Dahinya Ayasa berkerut, maksud lo apa? Elina menoleh ke arah Adinda, ini tidak ada hubungannya dengan lo. Urus saja anak-anakmu, ketusnya Elina. Asa membaca sebuah kertas yang berlogo rumah sakit itu. Dia begitu teliti membaca setiap kata yang tertulis di atas kertas itu. Hahaha, ini sungguh lucu, ini lelucon yang benar-benar bikin kalian bakalan ketawa terpingkal-pingkal. Ucap Asa. 78. Lo diam saja. Jangan banyak pusing untuk mengurusi apa yang gue lakuin. Bentak Elina. Adinda sedikit terkejut mendengar bentakannya Elina yang sudah bersahabat 10 tahun terakhir ini. Ya Allah Elina, apa yang terjadi padamu sampai-sampai gue gak mengenali Lola? Adinda terhenyak mendengar ucapan Elina. Baruna berjalan ke arah Adinda kemudian memeluk mesra Adinda. Dia sudah jadi wanita tamak dan serakah. Gitu saja istriku tidak paham, Baruna tidak menyukai ada orang yang membentak istrinya apalagi langsung di depan matanya. Elina mendelik mendengar Baruna berucap, urusan gue, kenapa lo yang harus repot-repot memusingkan apa yang gue perbuat? Dengusnya. 1. Bisma bangkit dari duduknya sambil bertepuk tangan. Prok, inilah wujud aslimu. Akhirnya lo menampakkan kepada kami wajah aslimu yang selama ini hanya topeng kepalsuan yang lo perlihatkan. Gue baru sadar kalau gue sudah keliru jatuh cinta dan pernah menjadi suamimu. Hinanya Bisma. Elina tidak peduli dengan ucapan-ucapan pedas dari mulut lemes mantan ipar dan suaminya karena tujuan utamanya kemari bukan meladeni bualan mereka semua. Buka dan bacalah, lo bakal paham dan mengerti apa tujuan utamaku datang ke istana megahmu. Ujarnya Pongah sambil berjalan ke arah sofa dan duduk layaknya seperti seorang nyonya besar saja. 1. Asa segera membuka amplop itu dan membacanya dengan seksama hingga suara terbahak-bahak dari Asa membuatnya melongok keheranan dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Semua orang pun sama dengan apa yang dirasakan oleh Elina. Hahaha, apa ini hal? Teriaknya Asa yang ketawa sekaligus merasa konyol dengan isi amplop putih itu. Asa tidak sanggup menahan rasa tawanya sampai-sampai perutnya terasa kram. Dia juga marah karena telah merekayasa sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi. Hahaha, ini sungguh lelucon yang paling terlucu sepanjang sejarah hidupku. Sarkasnya Asa. Semua orang menautkan kedua alisnya melihat Ayasa yang tertafewea terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya yang sudah kram karena tawanya yang cukup keras. Suara tawanya membahana memenuhi setiap sudut mansion megah itu yang membuat semua orang kebingungan dan juga keheranan dalam waktu bersamaan. Asa menatap sinis Elina, Mbak Elina, kamu sungguh jago bermain sandiwara. Apa kamu dulu mengambil jurusan seni akting? Kamu cocok jadi artis papan atas loh. Tapi, sayangnya leluconnya sama sekali tidak lucu. Elina mendelik tajam mendengar hinaan dari Asa. Terserah dari lo kalau menganggap hasil tes itu hanya lelucon. 79. Yang jelas seperti itulah kenyataannya. Adinda merebut kertas yang ada di dalam tangannya Asa. Dia kemudian membaca dengan seksama. Astagfirullahalazim, Elina, kamu hamil bukannya kamu itu sudah jadi janda setahun yang lalu lah, kenapa sekarang kamu dinyatakan positif hamil? Adinda geleng-geleng kepala melihat hasil tes pemeriksaan kehamilannya Elina. Aku benar positif hamil dan calon bapaknya adalah Mas Bisma. Ucapnya Elina. Semua orang kembali terperangah dan terkejut bukan main mendengar ucapan dari mantan anggota keluarga mereka, tepatnya mantan istrinya Bisma. Astagfirullahalazim. Elina sadar woi kamu itu terlalu pede dan khayalan kamu terlalu gede sebesar gabang. Bisma geleng-geleng kepala saking terheran-heran dengan sikapnya Elina. Asa melihat reaksi wajahnya Elina yang pucat pasi dan tidak percaya kalau Bisma akan berkata seperti itu. Elina, dengarkan baik-baik ya, pasang telinga kamu. Mana mungkin aku adalah ayah biologisnya dari calon bayi yang ada dalam kandunganmu sedangkan aku tidak bisa menghamilimu. Istriku saja sampai saat ini belum kusentuh karena aku itu masih impoten. Jadi jangan ngadi-ngadi, oke? Tegasnya Bisma.
Kenapa aku gak mungkin hamil sedangkan di malam resepsi pernikahannya kalian 2 bulan yang lalu kita melewati malam panas bersama, jadi aku tidak asal ngomong dan buktinya aku sendiri yang menjadi saksinya. Elina menyanggah semua ucapan orang-orang. Asa berjalan ke arah Elina dengan gaya khasnya yang angkuh dan berwajah datar. Kamu jangan asal nuduh tanpa bukti jelas. Gue bisa mempidanakan kamu kalau terus memfitnah dan mencemarkan nama baik suamiku. Ancam Asa yang tidak main-main. Elina tak gentar dengan tatapan matanya Asa yang tajam seakan-akan ingin mengulitinya hidup-hidup karena sangat yakin dan percaya diri kalau pria yang menidurinya malam itu adalah Bisma Dwi Pasatya. Gue sama sekali nggak asal menuduh dan memfitnah Abang Bisma karena gue sendiri yang menjadi saksinya. Malam itu kami melakukannya sampai berkali-kali, jelasnya Elina. Elina bahkan menjelaskan secara detail gaya dan apa yang mereka perbuat ketika saling berbagi peluh. Bahkan saking tidak punya rasa sungkan, ia seperti mempraktekkan gaya dia memuaskan lelaki pasangannya malam itu. Elina sama sekali tidak malu-malu menjelaskan masalah ranjangnya di depan orang lain agar orang-orang bisa mempercayainya. Astaga Elina, gue gak habis pikir kalau kamu berubah binal seperti ini. Apa suamimu yang dulu yang mengubahmu atau karena kamu ditolak mentah-mentah oleh kakakku sehingga melakukan segala cara agar bisa kembali rujuk? Ejeknya Briana. Mahardika dan Baruna hanya memperhatikan perdebatan mereka yang sudah mirip drama Korea Selatan. Baruna berbisik di telinganya Dika, apa kamu punya kuaci atau buah semangka atau mungkin sempat beli popcorn? 80. Dika yang mendengar pertanyaan dari calon kakak iparnya itu menautkan kedua alisnya. Untuk apa abang? Dika keheranan. Untuk kita makan sambil menonton pertunjukan drama mereka, candanya Baruna. 2. Kedua pria dewasa itu cekikan sedangkan Elina semakin dibuat panas dingin karena emosinya yang membuncah di dadanya saking marahnya tidak ada yang menerima kehamilannya. Mbak Elina, kalau memang suamiku yang menghamilimu, gue bakal meminta suamiku untuk bertanggung jawab tapi bukan menikahimu. Ingat bukan menikahi Mbak. Asa menjeda ucapannya dan melihat ke arah Elina yang menatap nyalang ke arahnya. Kenapa nggak menikahiku terus, nasib calon anak kami gimana? Tidak mungkin kan kalau anakku mendapat cap dari orang lain sebagai anak haram sedangkan ayah biologisnya masih hidup. Protesnya Elina. Mbak itu masih beruntung kalau suamiku bertanggung jawab membiayai dan menafkahi anaknya, cerca Asa. Elina semakin melototkan matanya mendengar ucapan dari Asa. Bola mata yang sudah bulat besar semakin membesar saja saking jengkelnya. Asa tersenyum mencemooh, hanya sekedar bertanggung jawab secara materi saja. Asa membalas mengecup bibir Bisma dengan sengaja agar Elina sadar akan posisinya. Mahardika dan beberapa bodyguardnya menatap keromantisan mereka dengan tatapan berbeda-beda. Dika mengusap wajahnya dengan gusar melihat pemandangan intim tersebut. Sial. Andaikan gue sudah mariage dengan Briana ini tidak jadi masalah bisa dilampiaskan kepada istriku, tapi ya Allah ngenes amat nasib bujang lapuk. 1. Asa malah naik ke pangkuan suaminya itu kemudian ia mengusap bibirnya Bisma yang basah. Tapi itu tidak mungkin terjadi karena gue yakin seyakin-yakinnya kalau malam itu bukanlah suamiku dan pria itu pasti pria yang tak jelas asal-usulnya. Tegasnya Asa. Bisma mengecup bibirnya Ayasa di depan Elina seraya memainkan anak helaian rambut istrinya yang tergerai bebas membuat Elina marah-marah tidak jelas. Bisma melepaskan pamutan bibirnya kemudian mengusap saliva yang terdapat di ujung bibirnya Ayasa. Semoga kamu sadari posisi kamu di hidupku. Kau itu hanya ibu dari kedua anakku Zayan dan Zian, tidak lebih dan tak mungkin, bahkan sudah mustahil kembali seperti dulu. Tegas Bisma. Tolong buktikan secara konkret kalau pria malam itu benar-benar adalah adikku Bisma. Karena saya akan melakukan tindakan tegas kalau kamu memfitnahnya. Baruna akhirnya buka suara juga. Elina terdiam karena malam itu ruangan gelap dan tidak ada penerangan di kamar tersebut sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa pria itu. Damar. Hubungi Bobby dan minta kirimkan rekaman CCTV di Hotel Kakek 2 bulan lalu. Ingat jangan sampai ada yang terlewat. Perintah Asa. Siap Nona Muda Ayasa.
Balasnya Damar. 81. Elina sangat percaya dengan keyakinan dirinya kalau pria yang bersamanya malam itu adalah Bisma, mantan suaminya. Kenapa mesti meminta kepada Bobby? Ada abang di sini yang bisa bantuin kamu. Dika mengambil tabnya dan mulai mengecek rekaman CCTV itu. Senyuman aneh terlihat dari sudut bibirnya Mahardika dan itu membuat Ayasa semakin percaya dengan kesetiaan Bisma. Asa berbicara, gue lo kalau dalam emosi. Mbak sudah hidup bersama dengan Mas Bisma selama hampir 12 tahun dan pasti sudah hafal dan khatam dengan karakter Mas Bisma. Aku saja yang baru jalan 4 bulan seatap dengannya yakin kalau suamiku dan keturunan Pak Satya tidak ada yang tukang selingkuh. Imbuhnya Asa. 1. Berselang beberapa menit kemudian, hasil CCTV waktu itu sudah dikantonginya oleh Dika, kakak angkatnya Ayasa sekaligus CEO perusahaan Chen Group. Di sini jelas-jelas terlihat Bisma dan Asa menghabiskan waktu bersama di malam pengantin di dalam kamar yang selama ini sering kami pergunakan sebagai tempat pertemuan. Mahardika melirik ke arah Elina yang masih congkak. Lah kenapa abang berhenti? Lanjut, kami semua penisirin pengen lihat apa sih yang sebenarnya terjadi pada malam hot itu, jarnya Briana. Mahardika tersenyum smirk. Di kamar pengantin kalian dia tidur bersama dengan pria yang kami tidak ketahui siapa orangnya. Wajahnya tertutup dengan masker sejak turun dari mobilnya dan dia masuk ke dalam hotel dengan cara mengendap-endap masuk ke dalam kamar yang kamu tempati. Elina Nasma Askaila, jelasnya Dika panjang lebar. Dika memperlihatkan layar tabnya ke hadapan semua orang agar lebih jelas dan tidak ada keraguan lagi. Dari hasil rekaman CCTV itu terkuatlah fakta besar kalau Elina menyewa seseorang untuk memasukkan obat perang Asteris Sang ke dalam minumnya Bisma, tapi Bisma belum sempat menyentuhnya melainkan pria misterius itu yang meminumnya. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu pasti berbohong dan sengaja mengedit dan mensabotase rekamannya agar Bisma tidak bertanggung jawab. Protes Elina yang tidak terima dengan kenyataan itu. Perang. Elina merebut tabnya Dika lalu membanting benda persegi panjang itu ke atas lantai. Brak! Elina melempar vas bunga yang ada di atas meja. Kalian telah sekongkol. Kalian sengaja membohongiku karena Bisma tidak mau menikahiku dan mengakui darah dagingnya. Pekik Elina. Mahardika melipat kedua tangannya santai. Terserah mau percaya apa tidak karena faktanya kamu hamil lelaki tidak beres dan kamu cailah sendiri siapa lelaki yang telah menghamili kamu. 82. Darmar. Pak Ronald seret perempuan gila ini sebelum gue jebloskan ke dalam penjara. Ancamnya Asa. 1. Gue bisa bantuin lo cari tahu siapa lelaki yang menodai lo malam itu tapi gue gak mau buang-buang tenaga gue. Dika memainkan jari jemarinya seperti gadis yang baru melakukan pedi medis saja. Zian dan Zayan yang bersembunyi di balik tembok ketakutan karena terkejut melihat kemarahan mamanya yang selama ini belum pernah dilihatnya. Kakak, aku takut lihat mama seperti orang gila, rengeknya Zian. Zayan memeluk tubuh adiknya. Kakak juga ketakutan dek, kakak nggak mau lagi bertemu dengan mama karena dia penipu dan pembohong tega menjebak ayah. 83. Herman deh, entah apa yang terjadi padamu Elina sampai lo berubah jadi tukang mancing huru hara, sindirnya Briana. 1. Gue gak ngangka kalau sahabat K yang dulu baik hati dan solihah berubah menjadi wanita yang tidak tahu diri, sarkas Adinda yang hilang respek kepada Elina. Lepaskan. Gue bukan penjahat. Elina meronta-ronta melepaskan tangannya dari bodyguard berbadan kekar memegangi tangannya. Bisma menatap jengah mantan istrinya, kau mengaku bukan orang yang tidak waras, tapi kelakuanmu mencerminkan orang yang tak beradab. Kamu pernah berpikir dengan masa depan dan psikis anak-anak. Elina hendak berjalan ke arah Bisma tapi tangannya langsung dicekal oleh Damar dan Romi. Abang Bisma, aku bukan orang gila. Aku mohon jangan perlakukan aku seperti ini, ratapnya Elina ketika kedua tangannya dipegang kembali oleh Damar dan Romi. Bawa dia pergi jauh-jauh dari sini. Jangan biarkan gue melampiaskan kemarahanku dan menjebloskannya ke dalam penjara. Ancam Asa. Gue akan balas dendam kepadamu wanita pelakor. Gue gak akan diam saja atas penghinaan yang kalian berikan padaku. Gerannya Elina.
2. Untungnya istriku gak memenjarakan kamu kalau sampai istriku lepas kontrol. Lo bakal mendekam di balik jeruji besi untuk selama-lamanya. Ucapnya Bisma. 2. Abang sungguh tega hatimu memperlakukanku seperti ini. Apa salah dan dosaku abang? Aku sedang mengandung anak darah dagingmu tapi kau malah menolak kehadirannya, rengek Elina yang masih berharap Bisma iba dan kasihan kepadanya. 23. Elina berbicara lemah lembut mendayu-dayu agar Bisma peduli dan iba padanya. Nada bicaranya berbeda ketika berbicara dengan selain Bisma akan mengeluarkan sifat aslinya siapa dirinya sebenarnya yang penuh dengan kemunafikan. Damar, cepat singkirkan dia dari sini. Gue enggak mau melihatnya ada di sekitarku. Asa meninggikan volume suaranya. Bisma, Baruna serta yang lainnya speechless melihat kemarahan dari wanita yang paling muda di antara mereka. Sedangkan Mahardika sudah terbiasa melihat Ayasa yang akan keluar sifat aslinya apabila ada yang berani mengusik ketenangan dan kedamaian keluarganya. Pulanglah dan renungkan semua yang sudah kamu perbuat, semoga Allah SWT senantiasa memaafkan segala dosa dan hilafmu. Jadilah manusia yang bijaksana, jangan sampai karena harta membuatmu semakin menjauh dari kebaikan Tuhan, ucap Adinda masih berusaha untuk menyadarkan kekeliruan sahabatnya. Briana menatap mencemooh ke arah mantan kakak iparnya. Mbak Adinda itu hanya tinggal mimpi yang tidak bakalan jadi kenyataan. Mana mungkin orang licik kayak dia bisa bertaubat. Aku yakin seyakin-yakinnya kalau hidupnya akan menjadi lebih sengsara karena sifat serakah dan kelicikannya sendiri, sahut Briana. 84. Mbak Dini, bersihkan semua sisa-sisa tubuh perempuan murahan itu. Aku tidak mau kotoran, bau dan bekas kakinya masih terdapat di mansionku ini. Titahnya Asa. 23. Baik Nona muda, beberapa maid langsung melakukan pekerjaannya. Semua orang bubar barisan karena waktu salat Isya sudah berkumandang dari toa masjid yang ada di sekitar area perumahan elit itu. Setelah makan malam mereka kembali berkumpul bersama di tempat semula, belum ada yang berniat untuk kembali ke rumah masing-masing. Kenapa kamu nggak melaporkan kepada pihak berwajib? Tindakannya sudah tidak bisa ditolerir, takutnya kedepannya akan jadi bumerang terhadap rumah tanggamu, imbuhnya Baruna setelah keadaan sudah cukup aman dan kembali kondusif. 1. Asa tersenyum tipis. Aku kasihan kepada anak-anaknya Mas, semarah-marahnya diriku aku tidak mungkin mempertaruhkan mental dan kejiwaan anak-anak kami. Betul apa yang kamu katakan, Dek. Kasihan Zayan dan Zian pasti akan sangat sedih dan terpukul kalau sampai mama mereka di penjara. Semoga saja kekacauan yang dia timbulkan menjadi pelajaran berarti untuknya, sahutnya Adinda. Gue yakin mereka akan membenci Elina kalau mereka melihat perdebatan dan sikapnya Elina tadi, timpal Dika. Mau diapa abang kalau terlanjur jadi gini, ini namanya nasi sudah jadi lontong. Tidak ada yang bisa prediksi kalau hari ini akan terjadi seperti ini. Kita doakan saja semoga secepatnya Elina bisa menyadari kesalahan dan keegoisannya, cerca Briana. Asa melirik ke arah kakak angkatnya. Kak, ngomong-ngomong siapa lelaki yang bersama Elina malam itu? Tanyanya Asa yang mulai kepo. Mahardika tersenyum smirk, ada deh. Suatu saat nanti pasti akan terungkap juga siapa lelaki itu, yang jelas orang itu baik, bukan orang yang berniat jahat. Semua orang dibuat penasaran dengan ucapannya Mahardika yang layaknya bermain teka-teki saja. Asa melempar bantal sofa ke arah kakak angkatnya, main rahasia segala. Gerutunya. Kalau aku perhatiin kayak kenal, bentuk tubuhnya dan cara jalannya, terka Bisma sambil mengingat-ingat siapa laki-laki itu. Kayaknya dugaan kita sama, timpalnya Baruna yang bertatapan dengan adik Ria. Pria itu adalah mantan suaminya sendiri yang bernama Alan Hermansyah, ucapnya Asa. Semua orang manggut-manggut karena hanya dialah yang ciri-cirinya mirip dengan dugaan mereka. Biarlah dia hidup seperti itu, jangan lagi memusingkan apa yang akan diperbuatnya. Karena aku yakin kalau hidupnya bakal akan hancur karena ulahnya sendiri. Ujarnya Baruna. 85. Sepaham. Ucap Adinda. Setuju, sahut Asa. Sepaket, candanya Mahardika.
Semua orang tertawa terbahak-bahak seakan-akan tidak pernah terjadi huru-hara yang disebabkan oleh ulah nyeleneh dan tak terduga di luar nurul yang dilakukan oleh Elina. 23. Beberapa hari kemudian, Ayasa dan Bisma sudah berada di negeri tirai bambu China. Kedatangannya disambut hangat oleh orang-orang kepercayaan kakeknya Pak Edward Chen. "Selamat datang Tuan Muda dan Nona Muda Ayasa," ucap salah seorang pria yang kemungkinannya paling berpengaruh di antara mereka. "Makasih banyak Koko Li atas sambutannya yang sungguh istimewa," balasnya Asa. Semua orang masuk ke dalam mobil dan menuju rumahnya Pak Edward Chen yang ada di wilayah barat kota Shanghai, Tiongkok. Rumah yang cukup indah dan estetik berdiri dengan gaya khas orang Tionghoa. Didominasi oleh ornamen yang menjadi ciri khas ras Tionghoa. Bangunan itu terkesan sederhana tapi nampak asri dan sejuk karena terdapat beberapa pohon dan kolam ikan koi. "Beristirahatlah di kamar kalian, Tabib Liam akan datang langsung ke sini untuk memeriksa kondisi kesehatan kamu," ucap Tuan Besar Edward. "Makasih banyak kakek, kami masuk dulu kalau gitu," ucapnya Bisma. Asa melepaskan rangkulan tangannya di lengan kakeknya masih terlihat kokoh di usianya sudah kepala 60-an lebih itu. Malam harinya, Bisma berjalan seorang diri di sekitar bangunan rumah itu setelah melaksanakan salat Isya dan makan malam bersama keluarga besar istrinya yang berada di kota itu. Lah melihat beberapa orang keluar masuk di sekitar dapur dan ada yang duduk saling berhadapan. Apa yang mereka lakukan? Apa mereka sedang berpesta? Gumamnya sambil berjalan menuju ke dalam dapur. Karena beberapa orang yang bekerja di rumah itu tidak sepenuhnya muslim sehingga ada yang meminum arak untuk menghangatkan tubuh mereka. Semua orang berdiri dari duduknya kemudian memberi hormat kepada cucu menantu Taipan sukses itu. "Kalian sedang apa?" tanyanya dalam bahasa Mandarin yang masih terbata-bata karena belum terbiasa. 86. "Kami lagi menghangatkan tubuh Tuan Muda karena cuaca malam ini begitu dingin," jawab Jaki. "Kami minum ini ramuan tradisional untuk menyegarkan pikiran dan tubuh kami," balasnya Willy. Bisma tersenyum, arena tubuhnya sudah menggigil ingin mencicipi minuman yang katanya manjur bisa menghangatkan tubuhnya. Dua orang itu saling lirik dan tersenyum penuh arti ingin mengusili Bisma yang notabene tidak pernah menyentuh apalagi meminum arak seumur hidupnya. "Kayaknya kita kerjain suaminya Non Muda mumpung Nona Asa sudah tidur di kamarnya," bisiknya Willy Feng. "Lia, kita berikan saja segelas arak yang sudah diracik dan dicampur obat vitalitas itu pasti semakin membuat Non Asa semakin bahagia," balasnya Jackie Chan yang berbisik pula. "1. Sini Tuan Muda gabung bareng kami, pasti Tuan Muda akan menyukainya bahkan bisa-bisa minta nambah lagi," ucap Jackie tersenyum penuh arti. Bisma pun bergabung dengan kedua pria yang seumuran dengannya kemudian duduk di samping keduanya. Lah memang tipikal mudah percaya sama orang karena tidak mungkin dirinya dikerjai. Dia langsung mengiyakan ajakan mereka tanpa protes sedikitpun. "Kayaknya enak," cicitnya Bisma sambil mengangkat cawan pertama sebelum meminumnya. Bisma mulai meneguk arak dalam cawan kecil itu. Awalnya tenggorokan dan lehernya terasa panas tapi lama-kelamaan dia pun terbiasa menikmati. Jackie dan Willy malah keheranan melihat apa yang diperbuat oleh Bisma. Kedua pria yang ada di depannya melotot mulutnya menganga lebar melihat Bisma sudah menghabiskan 4 gelas cawan. Wajahnya sudah memerah dan mulutnya berbicara meracau tidak jelas. "Istriku, I love you. Kamu cantik sekali." Bisma memeluk kendi yang sudah kosong menganggap itu adalah istrinya. "Kita antar ke dalam kamarnya, jangan sampai Nona Muda marah-marah kepada kita. Kamu kan tahu kalau Non Muda marah-marah bisa-bisa berabe dan urusan bakal runyam masalah." "Ayasa, gue sangat mencintaimu istriku dari apapun yang ada di dunia ini," gumam Bisma. 2. Keduanya sudah memapah tubuhnya Bisma yang berjalan serempoyongan dan sesekali terdengar suara tawa dan ucapan tidak jelas dari Bisma. Asa melihat suaminya yang sudah mabuk dan melirik ke arah kedua anak buah kakeknya. "Tuan Muda memaksa kami untuk mencicipi segelas arak, Non Muda," kilahnya Jackie. "Lia, itu benar sekali Nona Muda,
Tuan Muda Bisma memaksa kami untuk ikut minum-minum bersama kami, kelik Willy yang ikut berbohong. Baringkan tubuhnya suamiku ke atas ranjang. Perintahnya Asa yang geleng-geleng kepala melihat tingkah Bisma yang mabuk. 87. Asa gegas menutup pintu kamarnya rapat-rapat kemudian mengambil air hangat untuk membersihkan sekujur tubuhnya Bisma. Apa Mas tidak bisa bedakan minuman beralkohol? Itu minuman tradisional orang-orang sini dan kita tidak boleh menyentuhnya, dosa Mas, haram hukumnya, kesalnya Asa. 33. Semua pakaian yang dipakai oleh Bisma sudah dibuka, hanya tersisa boxer berwarna hitam. Kenapa sih Mas bego mau dikerjain oleh mereka, gerutunya Asa. Bisma malah tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Asa, sayangku, istriku kamu sangat cantik. Sini cium aku. 2. Bisma malah menarik tubuhnya Asa hingga terjatuh ke atas tubuh kekar Bisma. Ark! Teriak Asa karena tubuhnya tiba-tiba melayang dan terjatuh menindih suaminya yang hanya memakai boxer pendek saja. 1. Jangan teriak sayang, suamimu ini hanya ingin mencium kamu, racau Bisma yang memonyongkan bibirnya seperti seekor bebek saja. Plak. Asa menepuk pelan bibirnya Bisma yang bau arak. Sayang sakit, kenapa kamu pukul, keluh Bisma seperti anak kecil saja. Bisma kembali melakukan hal yang sama, ia sudah memegangi tengkuk lehernya Asa. Dia pun mulai terpancing dan membalas ciuman suaminya tapi, tiba-tiba di bawah sana ada yang dirasanya keras dan menusuk-nusuknya. Asa melepas pamutan bibirnya kemudian kembali berteriak lantang, Mas burung perkututnya Mas sudah berdiri. 3. Bisma tidak peduli dengan teriakan istrinya, dia melanjutkan kegiatannya yang sempat tertunda. 88. Pak Chen dan Tabib Lin berjalan ke arah kamar cucunya, tapi langkah kaki mereka terhenti ketika mendengar suara goib, ajaib dan aneh yang membuat telinga mereka gatal yang berasal dari dalam kamar kedua pasangan suami istri itu. Ah Mas, au pelan-pelan, racau Asa. Tahan sayang dikit lagi ya, au racaunya Bisma. 1. Sakit, perih Mas. Jeritnya Asa tertahan. Arg, kenapa kamu gigit lenganku sayang? Protes Bisma mengeluh kesakitan. 1. Masih maksa masukin jadi gue refleks gigit, sangga Asa. Tuan Besar Edward Chen sampai-sampai wajahnya memerah menahan rasa malunya karena perbuatan kedua cucunya. Tuan Besar Edward Chen, kayaknya cucu menantu Anda tidak butuh tabib seperti saya, ucapnya Tabib Lin sambil tersenyum malu-malu. Maaf, suami cucuku kayaknya sudah sembuh Tabib Lin, balasnya Tuan Besar. Beliau tidak tahu harus berbicara apa setelah mendengar perkataan ambigu dari dalam kamar cucu kesayangannya. Antara bahagia dan malu karena harus mendengar percakapan mereka yang tak semestinya mereka perdengarkan. Keduanya dan beberapa bodyguardnya terburu-buru berbalik badan karena tidak tahan mendengar suara-suara yang aneh di telinga mereka. Tuan Besar Edward Chen berhenti berjalan ketika melewati Li. Besok pagi kamu pasang peredam suara di kamar cukuku. Titahnya Tuan Besar Edward Chen. Siap Tuan Besar, perintah siap dilaksanakan, balasnya Li yang ingin tertawa tapi berusaha ditahannya. Semoga cicitku segera launching ke dunia ini, gumamnya kemudian mempercepat langkahnya sambil geleng-geleng kepala dengan tingkah absurd kedua pasutri itu. Sedangkan di dalam kamar, yes, berhasil bobol gawang juga. Alhamdulillah si burung perkutut akhirnya bangkit berdiri dan semakin perkasa, ucapnya Bisma. Kedua pasangan suami istri bahagia karena akhirnya setelah 3 bulan lebih mereka telah menikah, akhirnya mereka berhasil berkembang biak. 23. Keduanya berulang kali menadu kasih seolah tak ada rasa lelah yang membuat mereka tak berhenti saling membahagiakan. Semoga aku segera hamil ya Allah, gumamnya Asa ketika tubuhnya kembali dimasuki oleh suaminya. 89. Bisma semakin tertantang dan tak henti-hentinya menekan dan melakukan penetrasi. 6 tahun lebih berpuasa tidak pernah menyentuh wanita manapun karena burung perkututnya tiba-tiba mengalami cedera yang berkepanjangan. Tapi,
Gara-gara keusilan bodyguard Tuan Besar Edward Chen yang menjebak Bisma dengan merayu Bisma meminum arak yang sudah tercampur obat tradisional khusus untuk kesuburan dan menaikkan vitalitas seorang pria. Akhirnya malam ini mereka bisa melewati malam pertama mereka sebagai pengantin baru. 9 bulan kemudian, "Mas, perutku mules banget," ucapnya Asa. Bisma yang masih tidur telungkup belum terbangun juga karena baru sekitar 2 jam yang lalu dia balik dari luar daerah melaksanakan tugasnya sebagai seorang Kapolres. 6 bulan lalu Bisma sebagai seorang polisi mendapatkan kenaikan jabatan dan pangkat di kantornya yang semula hanya seorang Kapolsek sekarang menjadi Kapolres. Asa meringis menahan rasa sakitnya sambil memegangi perut bagian bawahnya. Lah menggoyang tubuh suaminya agar cepat bangun. "Mas, sakit banget, bangun ya, anterin aku ke rumah sakit," rengeknya Asa. Bisma belum bangun juga, bukannya bangun dia malah menarik selimutnya untuk menutupi tubuhnya sama sekali tidak terusik dengan apa yang diperbuat istrinya. 2. "Astagfirullahalazim Mas Bisma, kamu itu tidur apa pingsan sih?" gerutunya Asa. Asa bangkit dari posisi duduknya sambil berjalan ke arah luar kamarnya dan memperhatikan keadaan sekitar lorong kamarnya. "Kakek!" teriak Asa. "Damar!" teriaknya lagi Asa sambil ngos-ngosan menahan rasa sakitnya yang semakin dirasakannya. Tuan Besar Edward Chen berjalan tergopoh-gopoh setelah mendengar teriakan cucunya di pagi buta. Pak Edward berjalan tergopoh-gopoh sambil memegangi tongkat kelapa naganya. "Apa yang terjadi padamu cucuku?" tanyanya mulai panik. "Kayaknya aku mau melahirkan cicitnya kakek," balasnya Asa wajah dan tubuhnya sudah bermandi keringat. "Apa yang terjadi pada nona muda?" tanyanya Danmar yang berwajah bantal karena baru bangun tidak sempat cuci muka. "Bangunkan suamiku dan katakan padanya kalau anak kembarnya akan lahir," pintanya Asa sesekali menarik nafasnya. 23. Tuan Besar Chen memapah tubuh cucunya ke dalam lift sedangkan Damar kebingungan bagaimana cara. 90. Membangun polisi ganteng satu itu karena sudah berbagai cara dilakukannya tapi hasilnya nihil dan gatot. "Tuan muda Bisma, istri Tuan akan melahirkan anak kembar Anda," ucap Damar. Damar mondar-mandir di depan ranjang king size-nya Bisma dan mulutnya komat kamit tak jelas. Hingga ide jahil muncul di benaknya. "Tuan muda Bisma, ada ular," jerit Damar tepat di telinganya Bisma. Bisma yang mendengar kata ular langsung terbangun dari tidurnya. "Di mana ada ular?" Bisma langsung melompat dari atas ranjangnya hingga berlarian ke sana kemari di dalam kamar. Tawa Damar pecah juga melihat Bisma yang raut wajahnya pucat pasi karena ketakutan. "Di mana ularnya? Cepat usir!" jerit histeris Bisma. Damar memegangi perutnya karena tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Pak polisi ternyata penakut juga. Sama ular bohongan saja takut padahal dia sendiri pelihara ular dan kemana-mana bawa ular beracun," ejek Damar. Bisma akhirnya tersadar dari apa yang diperbuatnya yang sudah seperti anak kecil yang ketakutan melihat seekor ular sanca saja. 1. "Astagfirullahalazim Darmar. Lo tega banget kerjain gue," ketusnya Bisma. "Istrinya Tuan muda akan melahirkan, dia sudah diantar oleh Tuan Besar Chen ke rumah sakit," ujarnya Damar. Kedua bola matanya terbelalak mendengar perkataan dari Dama. "Apa istriku akan melahirkan bayi kembar kami?" Damar manggut-manggut. "Iya, makanya buruan nyusul ke rumah sakit." Bisma berlari pontang-panting ke arah lift. Semua maid yang melihat dia spontan langsung berbalik badan dan menutup mata mereka. Damar yang mengejar semakin dibuat geleng-geleng kepala. "Astaga Dragon. Tuan muda Bisma pakai celana dulu sebelum pergi," teriakan Damar. Bisma menghentikan laju larinya ketika mendengar suaranya Damar yang cukup menggelegar memenuhi lorong lantai 3 khusus wilayahnya Ayasa dan Bisma. Bisma melihat ke arah tubuhnya dan betapa terkejutnya karena dia hanya memakai celana boxer pendek bergambar kartun kesukaannya Asa karena semalam sebelum tidur Asa meminta suaminya memakai celana boxer bergambar Naruto. Ark! Bisma berlari kencang ke arah kamarnya. Dia masuk ke dalam walk-in closetnya kemudian membuka lemari dan mengambil pakaiannya secara acak karena terburu-buru. Berselang beberapa menit kemudian,
91. Baruna dan Adinda sudah hadir di rumah sakit mendampingi Asa, tak ketinggalan pengantin baru yaitu Briana dan Mahardika. "Abang Bisma di mana?" tanyanya Briana yang celingak-celinguk mencari keberadaan kakak keduanya. "Masih ngorok," katanya, kesalnya Baruna. "Lah kok bisa? Istrinya bertaruh nyawa di sini malah dia enak tidur," Briana keheranan. Semua orang harap-harap cemas menanti kelahiran ketiga calon bayinya Bisma yang diprediksi akan lahir kembar 3 oleh dokter. Bisma berlari kencang bak seorang atlet lari, dia tidak peduli dengan tatapan mata dari orang-orang yang melihatnya seperti orang gila. Bahkan di jalan raya, banyak pengguna jalan mengumpat dan memakinya karena mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan. "Akhirnya calon ayah teladan dan siaga kita sudah datang. Kenapa nggak sekalian besok baru datang?" sindirnya Briana. Bisma duduk di atas kursi, dadanya terlihat kembang kempis menghirup udara karena nafasnya yang tersengal-sengal setelah berlari dari lobi rumah sakit hingga sampai depan ruang operasi. "Kasihan banget Pak Polres kita yang terhormat. Untungnya cepat datang sehingga masih bisa melihat perjuangan istrinya," olok Baruna. Adinda terkekeh mendengar candaan keduanya sambil menyodorkan sebuah botol plastik air mineral ke depan adik iparnya itu. "Minumlah biar kau punya tenaga dan energi untuk menghadapi kerasnya kehidupan zaman," candanya Adinda. Cek, kenapa gak tidur terusan saja? Lo lebih bagus ngorok daripada lihat langsung kelahiran bayi lo. Masuk gih, lo sudah ditungguin sedari tadi oleh adikku." Semua orang hari ini berlidah tajam setajam silet dan mulut lemes mengolok-olok Bisma sang calon ayah itu. 2. Bisma hanya menyugar rambutnya mendengar perkataan mereka, kemudian menghabiskan sebotol air lalu berjalan memasuki area ruangan operasi untuk berganti pakaian khusus. Bisma mengecup kening istrinya, "Maafkan suamimu ini yang terpaksa terlambat datang. Jangan takut ataupun ragu sayang, aku akan selalu berada di sampingmu." Asa menangis terharu karena akhirnya dia melihat suaminya datang. "Makasih banyak sayangku, maafkan aku ya Mas kalau selama ini sering melakukan salah," cicitnya Asa. Baru beberapa detik Bisma memasuki ruangan operasi, terdengar suara tangis saling bersahutan dari dalam ruang operasi. Semua orang akhirnya bernafas lega dan bersyukur karena ketiga anaknya Bisma lahir ke dunia ini dengan selamat. Lahir dengan sehat serta normal, begitupun juga dengan kondisi Asa. 4. 92. Bahkan ketiga anaknya tidak perlu dimasukkan ke dalam kaca inkubator karena berat badan mereka cukup sesuai dengan usia kandungannya. Bisma mengambil anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan yang begitu lucu, putih kemerahan. "Welcome baby girl Eira Alma Khadijah. Semoga kehadiranmu membawa berkah dan kebahagiaan untuk saudara-saudaramu, D." Bisma meminta kakeknya yang mengazani anak pertamanya Eira dan iqomah di telinga kirinya. Lah sendiri yang melakukannya kepada kedua putranya hanya anak pertamanya Eira yang diazankan oleh kakeknya. Air matanya berjatuhan sambil memperdengarkan suara kalam ilahi di telinga cicit pertamanya. Cicitnya kakek, tumbuhlah jadi anak soelaha. Tuan besar mengecup kening Eira bayi merah itu. Bisma mengecup pipi gembul anak keduanya Evan Akira Satya, "Doa dan harapan terbaik untuk kamu jagoan kecilnya ayah dan bunda." Asa menangis terharu melihat suaminya dan ketiga anak-anaknya. Apalagi ketika Bisma memperdengarkan lantunan suara azan dan ikamah di telinga ketiga anaknya secara bergantian. "Anak bungsunya ayah Elio Tristan Satya, selamat datang, dengan penuh rasa syukur kami menyambut kelahiranmu." Zayan dan Zian berjalan memasuki kamar rawat ibu, sambungnya sambil berjalan cepat karena mereka tidak sabar ingin melihat ketiga adiknya. "Bunda!" teriak keduanya yang berlomba ingin melihat ketiga adiknya. Bisma dan Asa tersenyum melihat anaknya yang baru pulang sekolah. "Bunda, adek di mana? Kami pengen lihat adek," pintarnya Zayan. "Adek kembar kemana bunda?" tanyanya Zian celingak-celinguk mencari keberadaan adik-adiknya. "Sayang putranya bunda, dede ada di sana dalam box bayinya," ucapnya Asa yang berbaring bersandar di headboard. Keduanya berjalan ke arah box bayi, keduanya memainkan pipi ketiga adiknya. "Dede Eira cantik banget," pujinya Zayan.
Dede, Elio sama Evan ganteng banget kayak orang China, ujarnya Sayan. Adinda dan Baruna berjalan beriringan ke arah parkiran karena mereka akan menjemput keempat anaknya yang sudah pulang tapi belum sempat mereka juga jemput. Baru saja hendak memakai seat beltnya, tiba-tiba HP-nya berdering. Aku yang angkat ya, pinta Adinda. Baruna hanya tersenyum tipis. Adinda segera mengangkat telepon tersebut. Tapi, keningnya berkerut karena melihat nomor tersebut tidak tersave di kontak ponselnya. 93. Nomor baru Mas, apa aku angkat saja? Tanyanya Adinda yang tidak ingin langsung mengangkat telepon tanpa persetujuan dari suaminya. Baruna kembali mengangguk. Adinda baru saja berbicara dengan orang itu, tiba-tiba air matanya menetes membasahi pipinya. Itu tidak mungkin. Putriku baik-baik saja, teriaknya Adinda. 294. Ujian bukanlah bentuk hukuman tapi tanda kasih sayang Allah SWT kepada hambanya, dan ujian itu adalah keniscayaan bagi orang yang beriman. Ujian hadir untuk menguji kualitas keimanan dan ketakwaan, kesabaran dan keteguhan hati hambanya. Semua itu bertujuan agar kita tidak bergantung pada dunia melainkan pada Allah SWT. Air matanya Adinda menetes membasahi pipinya, bibirnya gemetaran, tangannya sampai tremor memegangi ponselnya. Putriku, kemana kamu nak? Lirih Adinda. Baruna sontak menghentikan laju kendaraannya yang baru saja dijalankan beberapa meter. Istriku, apa yang terjadi padamu? Baruna panik melihat istrinya yang menangis histeris. Mas, putriku, cicitnya Adinda yang tidak sanggup mengatakan apa yang terjadi kepada anaknya. Apa yang terjadi kepada putri kita? Katakan padaku. Baruna sedikit membentak agar Adinda bisa berbicara terus terang. Adinda menyeka air matanya. Kylie, putriku diculik seseorang Mas. Kedua pupil matanya melebar sempurna mendengar kenyataan kalau putri kesayangannya diculik orang. Itu tidak mungkin terjadi. Sekolahnya adalah sekolah yang paling aman dan paling bagus di kota, kenapa bisa terjadi seperti ini? 7. Kesalnya Baruna. Nggak usah marah-marah Mas, kita harus cepat ke sekolahnya, pintanya Adinda. Baruna segera mengemudikan mobilnya menuju ke sekolah keempat anak kembarnya. Adinda menghubungi seluruh anggota keluarganya. Ayasa mengerahkan semua anak buah terbaik kakeknya untuk mencari keberadaan keponakannya. Bisma pun melakukan hal yang sama dengan menyebarkan informasi dari setiap kantor polisi akan berita kehilangan Kylie Fiona Zavasea. Keluarga besar Jenderal Baruna Eka Satya dibuat geger dan gempar setelah mendengar kabar kehilangan Kylie, putri bungsunya salah satu anggota polisi yang memiliki jabatan yang cukup tinggi. Ya Allah, kamu di mana nak? Putrinya Mama, apa kamu nggak sayang kepada Mama? Ratap Adinda yang tak henti-hentinya menangis terseduh-seduh. Insya Allah, Princess Chai, kita akan kembali dalam keadaan selamat. Mas sudah mengerahkan seluruh anggota pasukan khusus terbaik Mas untuk mencari keberadaannya. Berselang beberapa menit kemudian, Adinda langsung turun dari mobilnya dan berlari ke arah kantor kepala sekolah keempat anak-anaknya. Leon, Lianem dan Clemira menangis histeris di dalam pelukan beberapa orang guru yang menenangkan mereka karena 95. Sedari tadi tak berhenti menangis melihat adiknya diculik. Baruna marah-marah kepada kepala sekolah dan ketua yayasan tempat anak-anaknya menimba ilmu. Bapak Richard, beginikah kemampuan Bapak sebagai kepala sekolah? Saya bayar mahal-mahal dan menyekolahkan anak-anak saya di sini karena kualitas pendidikan dan keamanannya yang sudah terjamin bagus, tapi apa? Buktinya anakku hilang diculik orang. Baruna langsung mencerca Pak Richard. Aura di dalam ruangan kepala sekolah menjadi mencekam karena amarah Baruna yang tidak terkendalikan. Mama, Papa, teriak ketiganya berhamburan ke arah Adinda. Maafkan kami Pak Baruna, kami meminta maaf karena kelalaian salah satu guru kami sehingga salah satu siswa terbaik kami menghilang, ujarnya Pak Richard. Minta maaf tidak ada gunanya lagi kalau putriku sudah tidak ada. Bentak Baruna. Bisma dan Briana yang baru saja datang langsung menenangkan kakaknya. Mereka datang bersama dengan beberapa polisi. Abang sabar dan tenanglah.
Jangan marah-marah seperti ini, bujuknya Bisma. Baruna menatap tajam adiknya, kamu bilang saya harus tenang dan jangan marah-marah ha. Kylie itu putriku satu-satunya. Bukan anakmu yang hilang jadi kamu bisa berbicara dengan enteng. Bukan kamu yang mengalami kehilangan anak yang sangat kamu sayangi. 2. Clemira terkejut mendengar perkataan dari papanya, Dede Kylie putri satu-satunya papa jadi Cle anaknya siapa? Batinnya Clemira. Abang, kami sangat paham dengan apa yang kamu rasakan. Tapi, tidak ada gunanya terus berdebat dan marah-marah karena masalah semakin runyam kalau bertindak gegabah seperti abang lakukan. Brianna geleng-geleng kepala melihat emosi kakaknya yang meledak-ledak. Adinda hanya terduduk sambil memeluk kedua putranya dan tak sanggup berbicara sepatah kata pun. Lah hanya bisa menangis membayangkan anaknya di tangan penculik. Ya Allah, bagaimana nasib putriku? Bagaimana kalau dia lapar, dia mau tidur, dia mau mandi, tidak ada aku di sisinya, cicitnya Adinda. Cahaya dan Zihan yang kebetulan ada di Jakarta pun sudah datang setelah mendapatkan informasi penculikan yang dialami oleh Kylie. Adinda, jangan seperti ini, kamu harus perbanyak berdoa agar Cai bisa kembali dengan selamat tanpa kekurangan apapun, bujuknya Cahaya yang sedih melihat temannya yang terpuruk. Kami selaku pihak sekolah meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kejadian ini terjadi di lingkungan sekolah, ucap Pak Gilbert sebagai ketua yayasan. Baruna duduk di kursi samping istrinya karena emosi dan kemarahannya semakin memuncak melihat kedua orang itu. 96. Tolong jelaskan bagaimana kronologis kejadiannya, tanyanya Bisma kepada wali kelasnya Kylie yang waktu itu mengajar di kelasnya. Ibu Farah menjelaskan apapun yang diketahuinya ketika kejadian penculikan itu terjadi. Cek CCTV sekolah terutama sekitar toilet anak. Perintah Bisma. Siap komandan. Balasnya. Anak buahnya segera bertindak dan memeriksa CCTV ketika kejadian berlangsung. Beberapa anggota kepolisian telah menyisiri semua lokasi dan setiap sudut area sekolah bertaraf internasional itu. Adinda tak berhenti menangis memikirkan nasib Kylie. Maafkan Cle. Ini semua gara-gara Cle yang penakut pergi ke toilet sendirian, jadi Cle meminta kepada adik Cai untuk menemaniku, ngaku Clemira sambil tertunduk tak berani menatap papanya. Semua orang mengalihkan pandangannya ke arah anak kecil berusia 7 tahun lebih itu. Tidak ada yang berani menatap ke arah Baruna apalagi sekedar berbasa-basi saja. Brianna berjalan ke arah keponakannya yang berdiri mematung di depan Baruna sedangkan Baruna sama sekali cuek dan tidak menggubris perkataan Clemira meski sekedar melihat Clemira tidak dilakukannya. Leon dengan Liam baik-baik saja kan? Papa sangat mengkhawatirkan kondisi kalian. Baruna memeluk tubuh kecil kedua anak kembarnya. Pah, Cle juga pengen dipeluk oleh papa, cicitnya Clemira. Oh, bahkan Baruna tidak menanyakan kondisi anak itu, hanya bertanya kepada kedua anak laki-laki kembarnya. Apa penculikan ini sudah direncanakan oleh seseorang? Tanyanya Brianna sambil memeluk Clemira yang menangis. Bisa jadi, karena tidak mungkin kejadian seperti ini terjadi di sekolah elit dan mahal. Jadi 90% pasti didalami oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang besar, balasnya Bisma. Hingga beberapa lelaki berseragam polisi masuk ke dalam kantor polisi berjalan tergesa-gesa. Lapor komandan. Kami menemukan sebuah anting-anting di sekitar pintu masuk toilet, ucap Bribtu Dayat. Adinda berjalan tergesa-gesa ke arah polisi itu untuk melihat apakah benar itu anting-anting milik putrinya. Adinda semakin mengeraskan suara tangisannya ketika menyadari kalau benar itu anting-anting yang dipakai Kylie. Anting-anting pemberiannya ketika ulang tahun lalu. Putriku tersayang, kamu di mana nak, pulanglah. Mama tidak ingin berpisah denganmu. Adinda mencium anting itu. Baruna memeluk istrinya, maafkan suamimu ini, semua ini terjadi karena Mas tidak becus dan gagal menjadi papa yang terbaik untuk Kylie putri kita. Bribda Saiful pun berjalan ke arah dalam ruangan itu setelah berhasil mengecek semua CCTV yang terpasang di 97 sekolah itu.
Bribda Saiful memperlihatkan layar laptopnya yang berhasil meretas CCTV beberapa bangunan yang ada di sekitar area sekolah hingga ke jalan pusat kota. Semua orang berkerumun melihat ke arah layar laptopnya Bribda Saiful dengan seksama dan memperhatikan setiap gambar yang berhasil ditangkap oleh kamera pengawas tanpa satu pun terlewatkan. Kami menemukan ada sebuah mobil yang akhir-akhir ini selalu mengawasi sekolah. Plat kendaraannya X dan kami juga melihat salah satu dari mereka menggendong seorang anak perempuan yang sepertinya sudah tidak sadarkan diri dan memasukkan anak itu ke dalam mobil Avanza hitam, jelas Bribda Saiful.